Nah, Mama Papa sudah mengambil Play-Doh ya. Play-Dohnya ibu guru yang bikin. Jadi anak-anak habis pakai masih bisa dipakai 2 atau 3 hari ke depan. Tapi taruh di kulkas. Ya, anak-anak boleh menekan-nekan ya, atau menggiling seperti ini ya. Anak-anak boleh bermain ya, membentuk. Tapi anak-anak jangan dicampur dulu warnanya ya, karena kita akan pakai Play-Doh ini untuk membuat wajah sukacita. Coba anak-anak punya gambar ini nggak di rumah? Nah, bisa dipakai sebagai tatakan ya. Anak-anak bisa pakai, dibikin seperti ini. Nah, diperas, dipencet-pencet, ditekan ya, peras seperti ini ya, tekan lagi, digiling bisa, lalu taruh di atas gambar ini. Lihat ya, bentuk bulat, ikutin gambarnya ya nak. Gambarnya kan bulat, gambar wajahnya. Nah, coba anak-anak lakukan sendiri sampai bulat ke pinggir-pinggirnya, ikutin pinggir-pinggirnya nak. Nah, udah bulat belum ya? Oh, masih belum, terus dicoba ya sampai jadi bulat. Nah, kemudian boleh ditekan-tekan supaya anak-anak juga tangannya kuat ya, jari-jarinya kuat. Anak-anak menggunakan Play-Doh untuk melatih kekuatan jari anak-anak ya. Kalau anak-anak punya Play-Doh juga nggak di rumah? Punya Play-Doh nggak? Nah, biasanya Play-Doh Mama Papa beli ya. Ya, kali ini bukan dibeli, ibu guru bikin sendiri. Mama Papa juga bisa bikin seperti bikin donat, hanya tidak pakai pengembang, tidak pakai telur ya. Cukup air, pewarna, minyak dan garam supaya awet. Nah, udah nih, sudah cukup bulat. Lalu kita kasih matanya nak. Kita kasih mata. Ambil warna hijau. Play-Doh warna hijau ya. Oke, Play-Doh warna hijaunya dibulat-bulatin seperti ini, diginiin ke tangannya ya. Tekan, boleh dibulatin lagi sampai seperti ini. Terserah anak-anak mau bikin bulat atau lonjong seperti ini boleh ya. Jadi dia membentuk nanti untuk mata. Harus satu nih. Kemudian di sini ya. Nah, satu lagi. Kemudian senang bermain Play-Doh. Nah, belum ya. Nah, matanya sudah 2. Lalu kita pakai Play-Doh warna merah. Lanjut bikin mulutnya. Anak-anak boleh pencet lagi seperti ini, gulung-gulung lagi di tangan. Ya, anak-anak membentuk bibir yang tersenyum. Ya, anak-anak boleh minta bantu mama, seandainya anak-anak kesulitan. Minta bantunya yang sopan bicaranya, tidak teriak-teriak ya sayang ya. Ya, oke. Udah senyum belum ya? Sudah tersenyum deh ininya. Ya, sudah. Ya, anak-anak boleh mencoba juga di rumah ya, seperti ini. Setelah anak-anak membuat wajah seperti ini, jangan lupa difoto, oke? Supaya ibu guru bisa lihat. Setelah itu anak-anak boleh main, oke?
Coba ketika bermain anak-anak menunjukkan wajah sukacita. Boleh berbagi sama mama papa ya. Misalnya saat bermain, coba ya Ibu Dian simpan dulu. Saat bermain Play-Doh, anak-anak boleh bermain Play-Doh atau bermain mainan yang lain juga boleh. Ya, misalnya seperti ini ya. Tunjukkan wajah senyumnya ketika anak-anak sedang bermain. Kalau misalnya mungkin jatuh ya, mainannya jadi kotor, mungkin anak-anak sedih. Tapi jangan lupa mainannya diambil lagi, bisa kok dibersihkan sehingga anak-anak tetap tersenyum. Coba Ibu Dian kasih lihat dulu ke Ibu Dian wajah sukacitanya. Ya, nanti kalau foto wajahnya sukacita ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan kita akan melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Oke? Anak-anak, kita lanjutkan dengan kegiatan literasi. Anak-anak, literasi artinya kita membaca sebuah buku, kita bercerita. Buat papa mama, ketika anak-anak dibacakan buku tentunya banyak caranya. Bisa menggunakan intonasi suara, bisa menggunakan sosiodrama, dan lain-lain. Tetapi ada salah satu bagian yang kami lakukan hari ini adalah membaca lantang. Papa mama bisa membacakan buku kepada anak-anak, ya, langsung membaca setiap kata-kata tetapi disertai dengan intonasi. Bisa berhenti di pertengahan ya untuk menaruhkan nilai-nilai kepada anak-anak. Misalnya ketika kita baca bukunya, jangan takut, Klupi baik kok. Nah, artinya apa? Kita sedang mengajarkan apa sama mereka? Pernah takut gak? Boleh gak takut? Ya, kita menaruh nilai-nilai bahwa anak-anak boleh saja takut, tapi ingat Tuhan selalu menyertai anak-anak. Jadi ketika takut bercerita dan tidak berlarut-larut dalam ketakutan. Ya, papa mama bisa melakukan seperti itu. Kita coba ya papa mama dan anak-anak juga memperhatikan Ibu Dian bercerita. Judulnya hari ini adalah Jangan Takut, Klupi Baik Kok. Ya, siapa sih Klupi? Kita lihat ya. Ya, Klupi adalah hiu yang hidup sendiri di dalam gua yang gelap. Ya, dia hiu Cyclops. Kapan aku akan mendapat teman dan bermain bersama ya? Tapi mereka pasti takut melihatku, keluh Klupi sedih. Ini anak-anak, Klupi dia mengintip teman-temannya dari jauh. Dia takut kalau teman-temannya tidak mau berteman sama dia. Setiap hari Klupi selalu melihat hewan laut lainnya melintas di depan gua. Salah satunya adalah hiu bernama Wendy. Klupi tidak pernah melewatkan saat Wendy melintas. Wendy sebenarnya curiga. Ada yang selalu memerhatikannya saat melewati gua menyeramkan. Namun Wendy terlalu takut melihat ke dalam. Apakah cerita tentang monster gua menyeramkan itu benar? Aku merasa ada yang memerhatikanku setiap lewat di sini. Tanya Wendy kepada teman-temannya. Ya, lihat Wendy teman-temannya sedang ngobrol. Wah, Wendy ternyata punya banyak teman, tapi Wendy sedang bercerita tentang ketakutannya. Hari ini Wendy dan teman-temannya akan pergi piknik. Keranjang berisi makanan-makanan enak sudah Wendy siapkan. Tidak lupa, Wendy juga memakai bros kerang pelanginya. Ia ingin terlihat cantik. Ya. Lengkap sudah semuanya. Bros ini membuatku semakin cantik, ucap Wendy tersenyum menatap bayangannya di cermin. Wendy dan teman-temannya pergi ke Bukit Piramida Karang dan menikmati makan siang di sana. Pemandangannya indah ya teman-teman, ucap Wendy melihat indahnya hamparan terumbu karang berwarna-warni. Wow, terumbu karang itu ada di laut anak-anak, di pantai ya, di dekat-dekat pantai di situ ada terumbu karang.
kita semua harus menjaga alam, menjaga terumbu karang ya. Di laut, di tengah laut juga ada karang-karang, ada banyak binatang-binatang yang harus kita jaga. Nah, oke, lanjut lagi ya. Saat pulang, Wendy baru sadar kalau brosnya hilang. Pasti jatuh saat pergi tadi. Aku harus mencarinya sekarang, gumam Wendy gelisah. Wendy menyusuri jalan yang tadi ia lewati. Dia terus mencari bros itu hingga malam. Wah, Wendy tidak mudah putus asa ya anak-anak. Dia terus mencari ya barangnya yang hilang. Esoknya Wendy menaruh keranjang berisi makanan buatannya di depan gua Klupi. Dari dalam gua, Klupi berusaha mengambil keranjang itu, namun siripnya terlalu pendek. Padahal Klupi merasa sangat lapar. Makanlah, ini buatanku. Semoga kamu menyukainya, ucap Wendy senang. Klupi pelan-pelan berenang keluar hingga Wendy tahu alasan kenapa Klupi tidak mau bertemu dengannya. Wah, Wendy suka berbagi anak-anak. Dia walaupun tidak begitu kenal dengan Klupi, tapi dia mau berbagi ya, karena dia suka melihat dari jauh. Jadi dia mau berbagi loh. Ya, pergilah. Tapi aku mohon jangan ceritakan keadaanku kepada siapapun. Terima kasih makanannya. Ini sangat lezat, ucap Klupi dari dalam gua. Wendy tersenyum mendengarnya. Aku hanya ingin berteman denganmu. Apa kamu mau berteman denganku? Namaku Wendy. Wah, lihat deh, Wendy ramah sekali anak-anak. Dan Klupi juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Wendy karena sudah berbagi. Kita lanjut. Benarkah? Tentu saja aku mau. Namaku Klupi. Apa kamu tidak takut melihatku? Tanya Klupi penasaran. Tentu saja tidak. Kamu baik sekali. Kenapa aku harus takut? Kata Wendy. Bagaimana cerita selanjutnya ya? Kira-kira mereka berteman gak ya? Kita lihat lagi ya. 1, 2, 3. Teman-teman, kenalkan, ini Klupi. Klupi merasa senang sekali karena akhirnya ia punya teman. Ternyata anak-anak, Wendy yang ramah tadi juga memperkenalkan Klupi kepada teman-temannya yang lain. Ada yang tahu ini binatang apa? Ya, ini gurita. Ada juga ikan buntal. Ya, dan mungkin ada binatang yang lain yang tidak kelihatan di sini, nah. Ya, jadi lihat di sini ada banyak binatang di laut dan mereka berteman dengan baik. Ya, begitu ya anak-anak cerita tentang Klupi. Nah, anak-anak belajar apa hari ini dari cerita yang ibu guru baca? Anak-anak belajar untuk tidak takut. Ya, tidak takut. Mungkin teman-teman anak-anak merasa berbeda dengan orang lain. Kok aku rambutnya panjang, dia rambutnya pendek? Tidak perlu dipikirkan, tidak apa-apa. Semua kita istimewa, semua kita disayang. Ya, jadi kalau anak-anak mau berteman, berkenalanlah ya. Tetapi hati-hati juga saat berkenalan, harus ditemani sama mama dan papa. Ya, kecuali kalian sudah di sekolah, anak-anak sudah kenal kan teman-temannya. Ya, jangan malu untuk berkenalan, jangan malu untuk menyapa teman-teman. Oke? Ya, demikian cerita ibu hari ini. Papa mama juga boleh membacakan buku yang lain untuk mengajarkan karakter-karakter yang baik kepada anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.